Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke kelas rangkaian logika digital, kelas semester antara. Nah, kali ini karena kemarin kita sudah mereview ya tentang bagaimana cara menganalisa, kemudian membuat suatu jawaban yang benar dari soal nomor 1 kemarin begitu ya. Nah, kemarin misinya adalah kita membuat ketika angka yang ditunjukkan oleh segmen ini 2 dan 0, maka selenoid di sebelah kanan ini aktif. Oke, misinya adalah seperti itu. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara merangkainya. Namun, masih juga terdapat beberapa pertanyaan oleh teman-teman mahasiswa, yaitu Pak, saya masih bingung bagaimana cara membuat si gerbangnya itu, gitu kan ya. Bagaimana cara membuat si gerbang itu? Kok bisa kalau kemarin gerbang angka 2, gerbangnya disusun seperti itu, Pak, gitu ya. Nah, di sini saya akan detailkan, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membuat gerbang itu, gitu ya. Nah, sebelum ke sana ada yang perlu saya tambahkan dulu, yaitu ini ya. Jadi ketika teman-teman sudah membuat ini, masuk ke Simul IDE, klik sembarang saja di lembar kerjanya seperti ini, kemudian pilih Properties, ya, dan animasi ini ya, animate ini, jangan lupa dibikin true, ya, dibikin true, oke, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya garisnya ini berubah warna. Nah, kalau garisnya ini berubah warna seperti ini, akan memudahkan kita dalam membuat suatu rangkaian atau dalam membaca suatu garis ini. Garis ini berwarna biru ya. Garis berwarna biru artinya adalah nilainya 0 atau tidak ada arus yang mengalir di sini. Coba kita nyalakan. Oke, kita nyalakan seperti ini. Oh, ya kita nyalakan ya. Maka ada garis-garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini value-nya bernilai 1. Kalau yang berwarna biru, value-nya bernilai 0. Ya. Jadi teman-teman harus paham. Kalau merah ini 1, kalau biru itu 0. Oke. Nah, sesudah itu apalagi yang harus diperhatikan? Oke, saya tulis dulu di sini supaya teman-teman tidak lupa. Ya, saya tulis dulu di sini. Merah sama dengan 1, ya, value-nya 1, atau ini adalah on. Ya, biru, garis yang berwarna biru di sini, value-nya sama dengan 0, atau artinya mati, ya, off. Oke. Kemudian pengetahuan apa lagi yang teman-teman harus ketahui di sini? Nah, yang teman-teman harus ketahui lagi di sini adalah tabel kebenaran untuk gerbang N, ya. Saya rekomendasikan teman-teman di sini menggunakan gerbang N saja, ya, yang mudah. Gerbang N itu cukup mudah. Ya. Logika gerbang N gimana, teman-teman? Logika gerbang N, ya, atau tabel kebenaran untuk gerbang N adalah output-nya bernilai 1 ketika semua input bernilai 1. Ya, dipaham ya? Tadi kalau warna merah itu 1, warna biru itu 0, dan logika untuk gerbang N adalah output bernilai 1 ketika semua input nilainya 1. Nah, terus Pak, untuk menggerakkan si solenoid ini ya, untuk menggerakkan si solenoid ini kita harus apakan gitu kan ya. Untuk menggerakkan solenoid ini kita harus memberikan sinyal positif atau merah pada si servo ini gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu merah, biru, kita juga sudah tahu N-nya itu seperti apa. Kemudian kita juga sudah tahu si servo atau solenoid ini bergerak ketika sinyalnya diberi value 1, maka selanjutnya adalah kita merangkai gerbangnya gitu kan ya. Saya akan mulai dengan cara yang paling mudah
tapi cara yang tidak saya rekomendasikan, atau dalam artian cara ini tidak menggunakan logika berpikir sama sekali. Oke ya. Kayak apa itu Pak? Tidak menggunakan logika berpikir sama sekali, gitu kan ya. Nah, kita tarik gerbang N di sini. Kita tarik gerbang N di sini. Saya rotate dulu ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin membuat suatu angka yang tertentu yang ketika dia terpenuhi, maka output di sini harus merah, gitu ya. Ini saya sambungkan dulu ke sini supaya nanti teman-teman dapat melihat ini value-nya 1 atau 0. Nah, kemudian saya ingin menyambungkan ke sini. Katakanlah saya run dulu. Saya ingin membuat angka 0. Ya. Saya ingin membuat angka 0 di sini. Oke, kita tarik garis di bawah sini. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Yang G mati, oke, atau value-nya 0. Oke, yang G mati atau value-nya 0. Titik G itu berada pada garis ini, makanya di garis ini, di segmen yang ini dia mati membentuk angka 0, itu karena inputan G-nya mati atau 0. Nah, cara bodohnya seperti apa, Pak? Atau cara yang tidak menggunakan logika berpikir sama sekali. Kita hitung di sini ada berapa inputan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, karena 7 segmen. Cara termudah yaitu kita matikan dulu di sini. Kemudian klik pada gerbang N-nya, masuk ke properties. Kemudian di sini kita bisa rubah number inputnya. Kita rubah menjadi 7. Oke. Nah, maka si gerbang N ini inputnya menjadi 7, teman-teman. Ya, inputnya menjadi 7. Sudah sesuai dengan di sini. Tinggal kita sambungkan saja nih. A, kemudian B, kemudian C, lanjut, ya, sampai semua. Oke. Tapi tadi apa? Logika garis atau input dari G ini mati, ya 0, gitu kan ya. Sedang gerbang N ini hanya akan memiliki output bernilai 1 ketika semua inputnya adalah 1. Maka apa yang harus kita lakukan? Menambahkan gerbang NOT di bawah situ. Ya. Kita masukkan buffer, ya karena buffer ini cuma lurus saja untuk merubah menjadi gerbang NOT. Kita masuk ke properties, diklik dulu ya ini, masuk ke properties. Kemudian invertnya dirubah menjadi true. Yang artinya dia menjadi gerbang NOT. Ya, gerbang NOT tadi, kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Nah, ini kesambungkan ke G, kemudian outputnya disambungkan ke Oke. Kita coba nyalakan lagi sekarang. Oke. Ketika 7 segmen ini menunjukkan angka 0, ya, yang di sebelah biru ini menunjukkan angka 0, maka semua inputan ya yang tadinya kita masukkan ke gerbang N, okay, akan menghasilkan output yang bernilai 1. Ya. Tadi harusnya di sini ada yang G ini 0 karena sudah kita invert outputnya 0 menjadi 1 sehingga sudah bernilai 1. Semuanya bernilai 1. Input semuanya bernilai 1 sehingga outputnya juga bernilai 1. Itu teman-teman. Ini cara yang sama sekali tidak menggunakan logika berpikir ya. Jadi ya cuman aja langsung, oh 7-7-nya nih. Kita tidak menganalisa, misalkan, oh ini kan cuma 0 ya. Ini kan 0. 0 kan yang mati cuma tengah aja nih, gitu kan ya. Harusnya bisa dong saya cuman pakai 2 input saja, misalkan titik tengah ini dengan titik referensi yang lain yang menjadi pembeda dengan angka yang lainnya. Oke. Ini cara termudah. Andai kata besok teman-teman susah dan kemudian mengerjakan dengan cara seperti ini, saya masih perbolehkan, tapi nilainya tetap di nilai batas
Ya, nilai batasnya untuk pekerjaan seperti ini saya berikan 75 ya. Oke. Walaupun si analisanya itu benar, nilainya 75. Ketika teman-teman hanya menggunakan cara pengerjaan yang seperti ini saja. Oke, lanjut. Kemudian Mbak, kita bikin yang lebih menggunakan logika berpikir ya. Saya hapus dulu ini. Oke. Tidak perlu saya hapus. Saya buat di sebelah kanan saja supaya nanti teman-teman tahu bedanya apa sih dengan yang di sebelah kiri gitu. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa buka di Kulinonya. Ya, teman-teman bisa buka di Kulinonya di sini ya. Ada datasheet 7 segment. Kemudian dibuka, ya di persiapan UAS ini di pertemuan ke-12 ada datasheet 7 segment. Kemudian dibuka, teman-teman akan menemukan sebuah datasheet 7 segment seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah si huruf ini, A, B, C, D, E, F, G. Oke ya, itu korelasinya dengan ada yang di IC ini. Ya. A, B, C, D, E, F, G. Oke, jadi kalau tadi kita ingin membentuk angka 0, ya, yang mati yang mana? Yang mati yang tengah. Yang tengah titik apa? Kalau belum tahu, yang tengah bisa dilihat di sini, yang tengah adalah titik G. Sehingga tadi di garis titik G berwarna biru atau value-nya 0. Itu, teman-teman. Nah, terus saya mau bikinlah yang lebih advance dari yang kiri ini. Tidak hanya sekedar semua inputannya dimasukkan saja. Gitu. Saya tarik terlebih dahulu gerbang N. Ya. Gerbang N ya. N gitu. Oke, sudah punya gerbang N di sini, saya rotate dulu aja ke atas biar nyambungnya nanti bagus. Nah, teman-teman perhatikan, setiap angka pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, angka 0 dengan angka 1. Oke ya, saya coba aran ini ya. Angka 0 dengan angka 1, apakah berbeda? Nah, lihat di sebelah kiri ini yang berwarna biru adalah angka 0. Dan di sebelah kanan adalah angka 1. Jumlah segmen yang menyala dan letak segmen yang menyala juga berbeda. Ketika angka 0, ya, segmen yang menyala ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau A, B, C, D, E, F. Segmen G mati. Ya. Berbeda dengan yang angka 1. Angka 1 segmen yang nyala cuma ada 2 saja, yaitu di segmen mana? Segmen B dan segmen C. Ya. Kok bisa tahu Pak segmen B dan segmen C? Ya, teman-teman bisa juga langsung ini perhatikan di sini. Mana yang berwarna merah? Ya, yang berwarna merah adalah di B dan di C. So, titik ini atau segmen ini adalah segmen B dan segmen C. Masih belum percaya lagi? Silakan teman-teman bisa buka di datasheetnya. Oh iya, ternyata untuk membentuk angka 1 di sebelah sini, yang nyala adalah titik atau segmen B dan C. Oke. Maka kita sudah tahu karakteristik untuk angka 0 adalah tengahnya mati, si G-nya mati, kemudian yang lainnya nyala. Nah, teman-teman sudah bandingkan lagi. Pak, kalau saya bikin gerbang N ini, saya hubungkan di titik tengah ini sebagai referensi utamanya. Oke ya. Maka si segmen G. Segmen G tentunya kita perlu menggunakan si gerbang NOT ya. Karena si G-nya tadi mati, kemudian saya kasih gerbang NOT di sini supaya nanti value-nya berubah. Ya, value-nya berubah. Ini saya hubungkan ke sini supaya kelihatan output-nya. Nah, kemudian Mbak, kalau saya kasih referensi keduanya di segmen B, misalkan ya. Misalkan di segmen B. Nah, ternyata
tadinya saya mau bikin angka 0, tapi ternyata dibuat angka 1 atau ketika segmen-segmennya nyala di angka 1. Nah, ketika segmennya atau 7 segmennya ini menunjukkan angka 1, si gerbang N-nya juga outputnya 1. Maka salah ya. Coba kita ulangi. Kita matikan dulu sumber dayanya, kita reset ya. Oke. Kemudian kita nyalakan. Ketika 0, benar Pak, ketika 0 outputnya 1 Pak. Ya. Tapi apakah di angka lain juga akan seperti itu? Nah, ternyata di angka 1 pun juga berarti salah. Ya. Karena tadi kita ingin membuat angka 0 saja. Ketika angka 0 saja dia akan nyala, selain itu dia mati. Maka salah ya. Oke. Nah, salah. Oh, berarti kita tidak bisa menggunakan referensi di titik B ini. Kita harus cari pembeda, ya. Pembeda dengan angka 1. Nah, kira-kira di segmen mana yang menjadi pembeda dengan angka 1? Ya. Angka 1 yang nyala B dan C. Angka 0, B dan C nyala. Oke ya. Tapi di titik F ini, di segmen F, dia mati. Oh, berarti kita bisa gunakan si segmen F ini sebagai acuannya, bukan si segmen yang B, gitu kan ya. Kita remove yang ini, kemudian kita masukkan ke segmen yang F, ya, ini F. Oke, maka ketika 1, si output N-nya mati. Oke. Ayo Pak, kita buktikan Pak, apakah di angka-angka lain dia tetap mati. Oke, kita buktikan, kita nyalakan. 2 mati, 3 mati, 4 mati, 5 ya teman-teman bisa perhatikan ya di situ. Nah, kembali ke 0. Ketika di 0, maka dia akan aktif. Oke ya. Tadi dari 1 sampai 9, teman-teman sudah lihat sendiri kan bahwa ketika 1 sampai 9, gerbangnya outputnya value-nya 0. Ya. Hanya akan aktif ketika menunjukkan angka 0 gitu. Nah, ketika 1 dia mati, 2 kita lihat lagi ya sebagai pembuktiannya. Oke, ya. Sudah terbukti dengan yang kalau tadi kita membuat dengan 7 inputan seperti ini dan ditambah 1 gerbang lagi, ini tidak efisien ya. Ibarat kata semua orang akan mudah membuat ini karena tidak perlu menggunakan logika yang cukup advance gitu ya. Semua aja inputannya dimasukkan gitu. Nah, dengan prinsip yang seperti ini adalah nilai yang diambil dari rangkaian logika digital ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika teman-teman mengcoding, membuat suatu program gitu, teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat suatu logika pemrograman yang sederhana ya untuk menghasilkan output yang sama gitu kan ya. Tadi kan kita mau sama-sama menghasilkan outputnya 0 di sini. Yang satu memiliki logika berpikir, dimasukin semua aja, kemungkinannya dimasukin semua saja. Gitu. Ya benar, outputnya sama. Dengan apa yang seseorang lain kerjakan, dengan lebih ringkas. Oh, tidak perlu dimasukkan semua. Kita cukup masukkan segmen-segmen penting atau value-value yang penting yang nantinya bisa menunjukkan output yang sama dengan yang sebelah kiri ini. Nah, hasilnya apa teman-teman? Ketika suatu program Anda di run, ya di tes, gitu ya, maka proses komputasi di sebelah kiri ini akan jauh lebih berat dibanding dengan yang sebelah kanan. Ya, tentunya teman-teman sudah bisa berpikir, ketika semua inputnya diproses, nih 7-7-nya diproses, dengan yang hanya 2 saja diproses, maka akan jauh berbeda prosesingnya. Processing akan lebih cepat, program akan lebih stabil ya. Itu adalah fungsi dari logika digital. Nah, kemarin keymap itu apa sih? Kita kan ya, ini sekalian kita sharing saja. Kenapa sih kita perlu belajar keymap? Nah, tadi awalnya misalkan kita membuat gerbang N sebanyak ini teman-teman ya.
Gerbang N, inputnya 7 gitu kan ya. Gerbangnya 2, outputnya 1 seperti ini. Teman-teman bisa ini rubah si gerbang ini dengan menggunakan tool schemap tadi. Misalkan kok saya buntu, nggak bisa nemuin ini gitu kan ya. Ya udah, kita pakai ini aja. Terus kita buat tabel kebenarannya, diproses schemap-nya, nanti teman-teman akan menemukan jawaban yang simple, yang paling simple gitu kan ya. Yaitu dengan satu gerbang N, 2 inputan, dan ditambah lagi satu gerbang NOT. Outputnya sama, inputnya lebih ringkas, processingnya lebih cepat. Seperti itu. Nah, itu yang teman-teman perlu siapkan. Tolong malam ini teman-teman belajar ya. Coba-coba aja untuk logika angka-angka yang lain ini. Angka 0 sudah dapat bocoran ya. Angka 2 bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Ada angka 2 saya membuat gerbang sederhananya seperti apa. Nah, tinggal angka 1, angka 3, dan seterusnya. Teman-teman cari nih logikanya seperti apa sih ini pembedanya dengan angka yang lainnya. Mumpung ini masih belajar, ada semalaman ini ya, hingga besok untuk belajar, silahkan boleh kalian nih, misalkan memiliki kelompok-kelompok belajar online aja ya, kelompok belajar online, terus dibagi, aku bikin angka 1, aku bikin angka 3, aku bikin angka 4. Nah, ketika sudah teman-teman nanti belajar seperti itu, besok ketika muncul soalnya akan lebih mudah. Oke? Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, dan mungkin ini pertemuan yang terakhir untuk kelas SA Rangkaian Logika Digital 2020. Besok sudah UAS, nanti entah apakah ada remedi atau tidak. Harapan saya tidak ada remedi. Dengan UAS semua teman-teman sudah mendapatkan nilai yang teman-teman inginkan ya. Kalau teman-teman ingin 75 saja ya sudah, bikin seperti ini saja. Simple gitu kan ya, nggak perlu berpikir ya nanti nilainya pas-pasan. Tapi harapan saya teman-teman bisa mendapatkan nilai A semua. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah, tentunya pasti ketika menyampaikan atau tidak bisa menjawab pesan teman-teman satu persatu, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.